Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman mahasiswa Universitas Tikom. Kembali lagi bertemu dengan saya Galuh Aninditya di mata kuliah budgeting. Untuk minggu ini kita memasuki perkuliahan ataupun pertemuan di minggu ke-12. Namun sebelum kita memulai perkuliahan pada malam hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran dalam pembelajarannya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menonton ataupun yang belum menonton, mungkin nanti bisa bergabung. Jadi di pertemuan ke-12 ini kita akan membahas terkait anggaran harga pokok produksi dan juga harga pokok penjualan. Seperti biasa, apabila nanti ada yang ingin ditanyakan ataupun ada yang ingin didiskusikan, silahkan bagi teman-teman untuk langsung saja mengetik pertanyaannya di kolom chat YouTube maupun di Siakat ataupun di WA Group, begitu ya. Jadi setelah kita mengetahui minggu kemarin kan kita sudah membahas terkait anggaran biaya bahan baku dan juga anggaran tenaga kerja langsung dan juga ada anggaran biaya overhead pabrik ya untuk beberapa minggu sebelumnya. Oleh karena itu kita juga harus menjumlahkan begitu dari biaya-biaya tadi. Maka kita itu sudah dapat menentukan harga pokok produksi yang kita miliki. Karena biaya-biaya tadi itu merupakan salah satu beberapa komponen ya terkait penentu dari harga pokok produksi. Jadi bisa dikatakan bahwa harga pokok produksi ini adalah seluruh biaya yang terjadi pada produksi barang maupun jasa, baik secara langsung maupun tidak langsung yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu, di mana terdiri dari biaya pemakaian bahan baku atau raw material, ada juga biaya tenaga kerja langsung atau direct labor, kemudian ada biaya overhead pabrik atau factory overhead, yang kemudian menjadi persediaan yang siap untuk dijual. Itu semua adalah komponen dalam menghitung harga pokok produksinya. Kemudian yang selanjutnya ada beberapa tujuan kenapa perusahaan itu menentukan harga pokok produksi. Yang pertama itu terkait agar dapat dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan harga penjualan. Jadi harga pokok penjualan itu tidak dapat ditentukan sebelum harga pokok produksi ditentukan terlebih dahulu. Jadi kita menentukan terlebih dahulu atau menghitung dulu harga pokok produksinya berapa yang dikeluarkan untuk bisa memproduksi suatu produk. Kemudian baru kita bisa menentukan harga pokok penjualannya. Kemudian yang selanjutnya itu untuk menentukan laba atau rugi perusahaan. Jadi seberapa persen laba yang dikehendaki oleh perusahaan, itu tentunya barang yang diproduksi itu akan dijual di atas harga pokok produksi tersebut. Karena laba itu akan diperoleh apabila ada selisih lebih yang didapat dari penjualan perusahaan dikurangi dengan harga pokok penjualan. Padahal harga pokok penjualan itu baru dapat ditentukan setelah kita itu mengetahui harga pokok produksinya. Oleh karena itu, harga pokok produksi ini menjadi hal yang penting agar kita bisa menentukan laba yang kita inginkan dari perusahaan, dari penjualan suatu produk. Kemudian yang selanjutnya itu terkait
sebagai acuan dalam pemberian kebijakan dalam penjualan. Jadi misalnya dalam hal kebijakan pemberian diskon, misal terhadap pembelian partai besar kayak grosir. Jadi pada kebijakan diskon tersebut, maka kita bisa memberikan diskon ya apabila pengambilannya dalam partai besar. Dan jangan sampai hal ini terjadi berada di bawah harga pokok produksi. Karena itu kita harus tahu berapa harga pokok produksi yang ada begitu dari suatu proses produksi itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya itu untuk menentukan efisiensi perusahaan. Jadi penentuan efisiensi perusahaan itu dapat dilakukan dengan membandingkan antara harga pokok produksi dengan harga pokok historis. Jadi harga pokok historis yang dimaksud itu adalah semua pengeluaran untuk memproduksi suatu barang ditambah dengan pengeluaran lainnya hingga barang tersebut berada di pasar. Apabila harga pokok historisnya itu lebih tinggi daripada harga pokok, maka perusahaan tersebut bekerja tidak efisien. Yang selanjutnya itu sebagai pedoman dalam pembelian alat-alat perlengkapan yang baru. Jadi penentuan harga pokok itu dapat pula dipergunakan sebagai petunjuk apakah mesin-mesin dan juga alat-alat perlengkapan itu dapat diganti atau ditambah dengan mesin-mesin atau alat-alat perlengkapan baru lainnya. Dan yang terakhir itu adalah sebagai alat untuk perhitungan neraca. Jadi untuk keperluan dalam penyusunan neraca di bagian akuntansi itu perlu diketahui persediaan barangnya atau inventorinya. Berapa jumlah barang-barang jadi yang masih ada dalam gudang. Hal ini juga dapat ditentukan dengan mengetahui beberapa harga pokok dari barang jadi yang bersangkutan begitu. Kemudian selanjutnya itu terkait metode harga pokok produksi. Jadi ada cara pengumpulan dari harga pokok produksi itu dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama itu terkait job order cost method. Jadi metode harga pokok pesanan. Jadi jika perusahaan itu mendapat pesanan atau order tertentu dari pihak luar, maka perusahaan tersebut dapat menentukan harga pokok produksinya berdasarkan pesanan dari pengolahan produk yang diterimanya. Dalam metode job order method ini, biaya-biaya produksi dikumpulkan berdasarkan pesanan tertentu, berdasarkan jumlah pesanan tertentu. Lalu dijumlahkan seluruh biaya produksinya untuk pesanan tersebut dan dibagi dengan jumlah satuan produk yang dipesan. Maka dapatlah jumlah harga pokok produksi dari satuan produk pesanan tersebut. Adapun karakteristik dari metode job order method ini adalah yang pertama terkait pesanan dapat dipisahkan secara jelas dan juga tergantung pada spesifikasi pemesanan, sehingga sifat produksinya itu terputus-putus. Kemudian yang kedua itu biaya produksi dapat dikumpulkan untuk setiap pesanan dengan tujuan agar memudahkan dalam menghitung harga pokok pesanan dengan baik. Yang selanjutnya, harga pokok pesanan itu dapat dihitung dengan menjumlahkan semua biaya yang dikeluarkan dengan membagi jumlah satuan produk pesanan tertentu.
Sehingga dari anggaran harga pokok produksi per pesanan tersebut itu dapat bermanfaat. Jadi dari harga pokok produk pesanan tadi itu kan dapat dihitung dengan menjumlahkan semua biaya yang dikeluarkan dengan membagi jumlah satuan produk pesanan tersebut, sehingga dari anggaran harga pokok produksi per pesanan itu dapat bermanfaat yang pertama untuk menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan. Yang kedua itu mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. Dan yang ketiga itu dapat dijadikan fungsi kontrol biaya produksi. Kemudian yang selanjutnya itu dapat mengetahui laba ataupun rugi pesanan. Dan yang terakhir itu untuk perhitungan harga pokok persediaan produk jadi atau produk dalam proses. Kemudian yang kedua itu proses cost method. Jadi harga pokok proses. Jadi pada proses cost method ini umumnya perusahaan memproduksi produk standar yang berdasarkan proses produksi massa. Dalam metode ini, anggaran biaya-biaya produksi dikumpulkan pada periode tertentu. Biasanya 1 tahun periode anggaran, dan harga pokok produksi per satuan produk yang akan dihasilkan pada periode tertentu itu dapat dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk periode tertentu tersebut dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan pada periode bersangkutan. Di samping sudah ada gambar terkait siklus perusahaan manufaktur, di mana dimulai dengan pengolahan bahan baku di bagian produksi dan juga berakhir di penyerahan produk jadi ke bagian gudang. Silakan apabila teman-teman ingin bertanya, silakan ketikkan di kolom chat YouTube maupun di Siakat ataupun di WA Group. Yang selanjutnya itu terkait metode penentuan harga pokok produksi. Jadi selain metode harga pokok produksi sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, itu perlu juga kita mengetahui adalah metode penentuan harga pokok produksinya. Untuk metode penentuan harga pokok produksi ini itu adalah bagaimana cara memperhitungkan unsur-unsur biaya ke dalam harga pokok produksi tersebut. Untuk memperhitungkan unsur-unsur biaya ke dalam harga pokok produksi itu terdapat 2 pendekatan. Yang pertama itu adalah metode full costing. Metode full costing ini merupakan penentuan harga pokok produksi berdasarkan pendekatan fungsi, karena yang dikatakan sebagai biaya produksi secara seluruh biaya yang berhubungan dengan fungsi produksi, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga yang diperhitungkan dalam harga pokok produksi pada metode full costing ini adalah semua unsur biaya produksi yang terjadi, yaitu adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, dan juga biaya overhead pabrik tetap. Kemudian yang selanjutnya itu terkait metode variable costing.
Untuk metode variable costing ini, penentuan harga pokok produksinya itu menggunakan pendekatan tingkah laku. Artinya, perhitungan harga pokok produksi itu didasarkan tingkah laku biaya, yaitu biaya variabel saja. Biaya tetap bukan dianggap biaya produksi, sehingga diperhitungkan dalam harga pokok produksi tanpa adanya biaya overhead pabrik tetap, yaitu yang pertama biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Dan ini gambar perbedaannya antara full costing dan juga variable costing. Jadi yang full costing ini dihitung semua dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik tetap, dan biaya overhead pabrik variabel. Kemudian dihasilkan harga pokok produk untuk metode full costing. Untuk metode variable costing, yang tidak dihitung adalah biaya overhead pabrik tetap. Ini lanjutannya untuk perhitungannya. Silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya atau yang masih kurang paham untuk mengetikkan di kolom YouTube maupun di Siakat ataupun di WA Group. Yang selanjutnya itu ada simulasi untuk menghitung harga pokok produksi. Jadi suatu perusahaan manufaktur itu memiliki persediaan awal barang dalam proses sebanyak 1000 unit dengan jumlah sebesar 150 juta, bahan baku langsung sebanyak 9000 unit dengan jumlah 700 juta, kemudian biaya tenaga kerja langsung sebesar 520 juta dan biaya overhead pabriknya itu sebesar 360 juta. Persediaan akhir barang dalam proses itu sebanyak 500 unit sebesar 86,5 juta. Diminta untuk menentukan harga pokok produksinya dari perusahaan manufaktur tersebut. Ini untuk tabel perhitungan harga pokok produksinya. Dimasukkan saja dari persediaan awal barang dalam proses sampai dengan biaya overhead pabrik, kemudian ditotalkan saja jumlahnya. Jadi berdasarkan tabel tadi ataupun tabel perhitungan tadi, total biaya pabrik sebesar total biaya pabrik sebesar 1.730 juta. Kemudian biaya pabrik per unitnya itu 1.730 juta per 10.000 unit yang diproduksi. Hasilnya 173.000 atau disebut dengan harga pokok produksi per unit. Kemudian untuk barang yang selesai diproduksi adalah harga pokok produksi atau cost of goods manufacture itu 9.500 unit. Harga pokok produksinya 9.500 unit dikali 173.000. Hasilnya 1.244,5 juta.
Kemudian untuk nilai perbedaan antara awal dalam proses per unit itu 150 juta dibagi 1000 unit, hasilnya 150.000. Sedangkan nilai persediaan akhir barang proses per unit itu 173.000. Hal ini dapat terjadi karena adanya perbedaan biaya yang dikeluarkan pada saat proses produksi sekarang dibandingkan dengan biaya produksi periode sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya itu terkait harga pokok penjualan. Tadi sudah dibahas terkait harga pokok produksi. Jadi harga pokok penjualan itu pada umumnya terdapat pada perusahaan dagang. Karena kegiatan utama perusahaan dagang itu adalah memperjualbelikan barang dagangannya. Jadi secara sederhana harga pokok penjualan itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang dagang yang dijual, atau bisa juga disebut harga perolehan dari barang yang dijual. Namun pada perusahaan industri ataupun manufaktur, harga pokok penjualan itu merupakan biaya yang terjadi dari barang yang diproduksi dan juga dijual ke pasaran dalam kegiatan bisnisnya. Jadi untuk penentuan harga pokok penjualan pada perusahaan industri itu pada umumnya pada persediaan awal produk jadi ditambah dengan jumlah harga pokok harga produksinya atau harga pokok produk dan dikurangi dengan persediaan akhir produk. Sedang jika mengacu berdasarkan prinsip akuntansi Indonesia itu menjelaskan bahwa harga pokok penjualan adalah saldo awal dari persediaan ditambah harga pokok barang-barang yang dibeli untuk dijual dikurangi dengan jumlah persediaan akhir. Jadi berdasarkan pengertian tersebut jelas bahwa harga pokok penjualan itu mencakup semua biaya yang bersifat langsung atau tidak langsung sampai barang tersebut siap untuk dijual. Kemudian untuk manfaat dari harga pokok penjualan itu setidaknya ada 2 manfaat dasar. Yang pertama itu sebagai patokan untuk menentukan harga jual. Yang kedua untuk mengetahui laba yang diinginkan oleh perusahaan. Jadi apabila harga jual barang lebih besar daripada harga pokok penjualan, maka perusahaan itu akan memperoleh laba. Dan sebaliknya apabila harga jual dari barang tersebut rendah dari harga pokok penjualan, maka penjualan tersebut maka perusahaan tersebut akan menderita kerugian. Jadi penentuan harga pokok produk dan juga penjualan itu menjadi hal yang penting untuk menentukan laba dari perusahaan itu. Kemudian yang selanjutnya untuk komponen harga pokok penjualan itu ada beberapa komponennya. Ada 3 komponen. Yang pertama itu persediaan awal barang dagang. Jadi barang dagang yang sudah tersedia pada awal periode. Saldo persediaan awal barang dagangan itu dapat dilihat pada neraca saldo periode berjalannya atau pada neraca awal perusahaan atau neraca tahun sebelumnya. Yang kedua itu persediaan akhir barang dagangan. Itu merupakan persediaan barang dagangan yang tersedia di akhir periode tahun berjalan. Jadi saldo persediaan ini bisa diketahui pada data penyesuaian perusahaan pada akhir periode pembelian bersih. Untuk menghitung persediaan barang itu didapat dari persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih. Yang selanjutnya itu ada pembelian bersih.
itu merupakan seluruh pembelian barang dagang, baik pembelian tunai maupun pembelian secara kredit, dikurangi dengan diskon pembelian dan juga retur pengembalian barang, ditambah dengan biaya angkut pembelian. Untuk unsur-unsur dalam menghitung pembelian bersih itu diantaranya yang pertama, yang menambah itu pembelian kotor dan juga biaya angkut pembelian, kemudian dikurangkan dengan pembelian retur pembelian dan pengurangan harga dan juga potongan pembelian. Untuk simulasi pembelian bersih itu suatu perusahaan dagang melakukan pembelian barang sebesar 20 juta dengan biaya angkut sebesar 1.500.000 dan mendapat diskon pembelian sebesar 500.000. Sedang retur pembelian tersebut adalah 625.000. Berapa besar pembelian bersih perusahaan dagang tersebut? Untuk penyelesaiannya, jadi kita mencari pembelian bersih, di mana pembelian bersih itu didapat dari pembelian ditambah ongkos angkut pembelian dikurangi dengan retur pembelian dan juga potongan pembelian. Hasilnya 21.325.000. Tinggal dimasukkan saja sesuai rumus. Kemudian untuk menghitung harga pokok penjualan itu persediaan barang dikurangi persediaan akhir. Untuk mendapatkan persediaan barang yang perlu diketahui adalah unsur-unsur yang mempengaruhi harga pokok penjualan. Di antaranya untuk persediaan barang itu mencakup persediaan awal barang dagangan, kemudian pembelian barang dagangan, biaya angkut pembelian, itu semua dijumlahkan menjadi jumlah pembelian barang dagang, kemudian ada retur pembelian, dikurangkan dengan retur pembelian dan potongan pembelian. Hasilnya itu jumlah retur dan juga potongan pembelian bersih barang dagangan. Kemudian dari perhitungan tadi menghasilkan barang yang tersedia untuk dijual, kemudian dikurangkan dengan persediaan barang dagangan akhir, kemudian ketemu harga pokok penjualan. Kemudian untuk menghitung penjualan bersih, jadi penjualan dalam perusahaan dagang sebagai salah satu unsur dari pendapatan perusahaan. Untuk unsur-unsur dalam penjualan bersih itu terdiri dari penjualan kotor dikurangi dengan retur penjualan dan juga potongan penjualan, sehingga nanti akan menghasilkan penjualan bersih. Untuk laporan penjualannya, harga pokok dan juga laba bisa dilihat di contohnya itu dari CV Gava Media, dari gambar di sampingnya. Kemudian yang selanjutnya untuk simulasi penjualan bersih. Jadi suatu perusahaan dagang dengan penjualan sebesar 30 juta dan mendapatkan diskon penjualan sebesar 650.000, sedang retur penjualan itu sebesar 1.025.000. Berapa besar penjualan bersih perusahaan dagang tersebut? Jadi tinggal dihitung untuk penyelesaiannya.
Itu adalah penjualan bersih sama dengan penjualan kotor dikurangi retur penjualan dikurangi dengan potongan penjualan. Hasilnya menjadi 26.325 ribu rupiah. Mungkin itu saja untuk pertemuan minggu ini. Untuk simulasi terakhir bisa dipahami sendiri. Kalau masih ada yang kurang paham, silakan ditanyakan di kolom chat YouTube maupun di Siakat. Kemudian untuk minggu ini nanti akan saya berikan tugas. Nanti akan saya share di Siakat maupun di WA Group untuk saya ingatkan kembali ketentuannya. Saya harap kalian bisa mengerjakan semuanya, baik itu tugas maupun tes-tes ya, seperti UTS maupun UAS, agar nilainya di akhir itu bagus atau sesuai dengan yang kita harapkan. Mungkin nanti apabila ada yang ingin didiskusikan, silahkan untuk berkomentar di kolom chat YouTube, Siakat maupun di WA Group. Mungkin itu saja untuk malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.